Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang dosis obat dari mata kuliah Farmasetika Dasar. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Inaya Hana Renina dengan NPM 221FF03003. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Melati Andini Putri dengan NPM 221FF03007, Metsa Aufa Nakwa dengan NPM 221FF03015, Hera Hermawati dengan NPM 221FF03039, dan Siti Nuraini dengan NPM 221FF03041. Baik, selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saya terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi obat menurut buku ilmu resep Dr. Anus Haji A. Syamsuni APT. Dosis atau takaran suatu obat yaitu banyaknya suatu obat yang dapat digunakan atau diberikan kepada seorang penderita untuk obat dalam maupun obat luar. Selanjutnya yaitu ada jenis dosis obat menurut Farmakope Indonesia. Yang pertama yaitu ada dosis maksimum, yaitu dosis yang digunakan untuk pemakaian sekali dalam sehari. Biasanya pemberian obat yang dosisnya melebihi dosis maksimum masih dibenarkan, tetapi dengan syarat memberikan tanda seru dan para dokter penulis resep juga memberi garis bawah nama pada obat. Yang kedua yaitu ada dosis lazim. Dosis ini yaitu memiliki petunjuk yang tidak mengikat, tetapi digunakan sebagai pedoman umum. Dosis lazim ini juga biasanya ditentukan dalam bentuk rank minimum sampai maksimum per harinya. Macam-macam dosis yaitu ada 4. Yang pertama ada dosis terapi, yaitu takaran obat yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan penderita. Yang kedua yaitu ada dosis minimum, yaitu takaran obat terkecil yang diberikan yang dapat menyembuhkan dan tidak menimbulkan resistansi pada penderita. Yang ketiga yaitu dosis toksik, yaitu takaran obat dalam keadaan biasa yang dapat menyebabkan keracunan pada penderita. Yang terakhir yaitu dosis letal, yaitu takaran obat dalam keadaan biasa yang dapat menyebabkan kematian pada penderita. Dosis letal terdiri dari 50 dan 100. Biasanya dosis letal dilakukan kepada hewan uji. Faktor yang mempengaruhi dosis obat ada 3, yaitu yang pertama faktor obat, yang kedua cara pemberian obat kepada penderita, yang ketiga yaitu faktor atau karakteristik penderita. Faktor obat. Faktor obat di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sifat fisika, yang dimana daya larut obatnya dalam air, lemak, kristal, amorf, dan sebagainya. Yang kedua sifat kimiawi, yaitu asam, basa, garam, ester, garam kompleks, pH, dan pKa. Yang ketiga yaitu toksisitas, yang dimana dosis obat berbanding terbalik dengan toksisitasnya. Cara pemberian obat kepada penderita terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu oral, yang dimana pemberiannya melalui mulut. Yang kedua yaitu parenteral, yaitu subkutan, intramuskular, intravena, intraperitoneal, dan sebagainya. Yang ketiga bisa melalui rektal, vagina, dan uretral. Yang keempat yaitu lokal, tropikal, transdermal. Dan yang kelima yaitu sublingual, intrabukal, intraligamen, dan sebagainya. Faktor-faktor atau karakteristik penderita. Yang pertama umur, yaitu neonatus, bayi, anak, dewasa, dan geriatrik. Yang kedua berat badan. Yang ketiga jenis kelamin, yaitu untuk obat golongan hormon. Yang keempat adalah ras, slow and fast akselerator. Yang kelima adalah toleransi. Yang keenam obesitas. Yang ketujuh sensitivitas. Yang kedelapan keadaan fotofisiologi, yaitu gangguan hati.
Perhitungan dosis. Perhitungan dosis terbagi menjadi beberapa rumus perhitungan. Yang pertama yaitu perhitungan dosis berdasarkan umur, yang kedua perhitungan dosis berdasarkan bobot berat badan, dan yang ketiga yaitu perhitungan dosis berdasarkan luas permukaan tubuh. Perhitungan dosis menurut umur yang pertama itu ada rumus Young. Nah, rumus Young ini dipakai jika diketahui si pasiennya itu berumur di bawah 8 tahun. Nah, untuk menghitung dosisnya, N per N ditambah 12 kali dosis dewasa. Nah, si N-nya ini diisi dengan usia yang sudah diketahui di soalnya berdasarkan tahunnya. Contoh perhitungan dosis rumus Young. Di sini ada anak usia 5 tahun mengalami seizure. Untuk mengatasi seizure ini, dokter itu meresepkan phenobarbital. Nah, pertanyaannya adalah berapa dosis yang diberikan untuk satu kali pakai untuk pasien tersebut. Nah, sudah ada ketentuan bahwa dosis maksimum dari phenobarbital itu adalah untuk satu kali pakainya 300, untuk sehari pakainya adalah 600. Nah, cara menjawabnya adalah kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu N per N ditambah 12 kali dosis dewasa. Nah, N-nya sudah diketahui kan 5 tahun. Jadi kita masukkan 5 dibagi 5 ditambah 12 kali 300. 300 itu dari ketentuan si DM phenobarbitalnya sama dengan 88,23 mg. Nah, untuk menentukan apakah dosis ini overdosis atau tidak, kita gunakan persen dosis satu kali pakainya. Nah, dosis yang diresepkan oleh dokter itu adalah phenobarbitalnya 30 mg. Nah, lalu kita kali 1 karena ketentuannya SCTD 1 dibagi 88,23 kali 100%. Hasilnya 34,00% bahwa dinyatakan tidak overdosis. Ada rumus split. Nah, rumus ini adalah N per 150 kali dosis dewasa. Nah, kalau rumus ini, N-nya itu diisi dengan usia berdasarkan bulannya. Contoh perhitungan dosisnya. Ada anak usia 6 bulan mengalami demam tinggi. Untuk menurunkan demamnya, anak tersebut mendapatkan resep obat paracetamol 8 mg. Berapa dosis yang diberikan untuk anak tersebut? Satu kali pakai untuk pasiennya. Dan tentukan apakah overdosis atau tidak overdosis. Diketahui dosis paracetamol dewasanya 500 mg. Nah, kita masukkan ke dalam rumus N per 150 kali dosis dewasa. Jadi 6 per 150 kali 500 mg. Hasilnya 20 mg. Nah, untuk menentukan apakah overdosis atau tidak, kita menggunakan rumus persen dosis maksimum satu kali pakai sama dengan 8 mg dikali 2 dibagi 20 mg dikali 100%, hasilnya 80%. Nah, hasilnya adalah 80%, maka obat ini adalah tidak overdosis. Perhitungan dosis menurut umur atau rumus Cowley. Rumusnya yaitu N plus 1 dibagi 24 lalu dikali dosis dewasa. Dengan keterangan untuk usia di bawah 8-12 tahun, dan N adalah usia dalam satuan tahun yang digenapkan ke atas. Contoh perhitungan dosis rumus Cowley. Dengan resep ibuprofen 220 mg. Campur dan buatlah serbuk sesuai dosis. Sebanyak 15 bungkus dan ditandai 3 kali sehari 1 tablet untuk umur 11 tahun. Soal. Dosis lazim ibuprofen untuk dewasa adalah 400 mg untuk 1 kali pakai. Berapa dosis maksimum 1 kali pakai? Dosis 1 kali pakai yaitu 1 plus 1 dibagi 24. Lalu dikalikan dengan 400 adalah 200 mg. Jadi, persen dosis 1 kali pakai yaitu 220 dibagi 200 dikali 100% adalah 110. Perhitungan dosis menurut umur atau rumus Dilling. Rumusnya yaitu N per 20 lalu dikali dosis dewasa. Dengan keterangan untuk anak usia di atas 8 tahun dan N adalah usia. Contoh perhitungan dosis rumus Dilling. Dengan resep epedrin HCl 30 mg. Campur dan buatlah serbuk sesuai dosis. Sebanyak 10 bungkus dan ditandai 2 kali sehari 1 tablet
untuk Risa usia 15 tahun. Dengan dosis maksimal epedrin HCl adalah 50 per 150 mg. DM 1 kali sama dengan 15 dibagi 20 dikali 50 mg, yaitu 37,5 mg. Jadi persen DM 1 kali sama dengan 30 mg dikali 1 dibagi 37,5 mg, lalu dikali 100% yaitu 80%. Untuk DM 1 hari yaitu 15 dibagi 20 dikali 150 mg yaitu 112,5 mg. Jadi persen DM 1 hari sama dengan 30 mg dikali 2 dikali 1 dibagi 112,5 mg lalu dikali 100% yaitu 53,33%. Selanjutnya, perhitungan dosis berdasarkan luas permukaan tubuh. Dapat kita lihat, untuk tinggi badan kita menggunakan satuan cm dan berat badan menggunakan satuan kilogram. Nah, sebelum mencari dosis, kita harus mencari LPT-nya terlebih dahulu. LPT adalah luas permukaan tubuh. Untuk rumusnya dapat kita lihat pada kolom persegi panjang, yaitu BSA sama dengan akar tinggi badan dikali berat badan dibagi 3600. Setelah kita mendapatkan LPT tersebut, kita dapat memasukkannya ke rumus pencarian dosis, yaitu LPT anak dibagi 1,75 dikali dosis dewasa. Untuk pengaplikasiannya, di sini kita ada contoh soal, yaitu dosis lazim amitriptilin HCl adalah 75 mg per hari. Dan ditanyakan berapakah dosis obat ini dalam miligram per hari untuk anak dengan tinggi badan 110 cm dan berat badan 25 kg. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus LPT atau luas permukaan tubuh, yaitu 110 dikali 25 dibagi 3600. Dan dihasilkan 0,874. Setelah dapat hasil LPT-nya, kita dapat memasukkan hasil tersebut ke rumus dosis, yaitu 0,874 dibagi 1,75 dikali 75 mg per hari, dan dihasilkan 38 mg per hari untuk dosis luas permukaan tubuh. Selanjutnya yaitu perhitungan dosis berdasarkan berat badan menurut rumus Clark dari Amerika. Di sini ada dua rumus yang dapat dibedakan, yaitu dari satuannya, satuan berat badannya. Yang satu itu satuan berat badan pon dan yang satunya lagi itu kilogram. Di sini hanya berbeda dari pembaginya saja. Untuk yang satuannya pon itu dibagi 150 dan untuk yang satuan kilogram itu dibagi 68. Untuk pengaplikasiannya, di sini kita ada contoh soal, yaitu dosis lazim paracetamol untuk dewasa adalah 500 mg untuk 1 kali pemakaian. Dan ditanya berapa dosis obat ini untuk anak berbobot 40 kg. Nah, di sini ada keterangan 1 kg sama dengan 2,2 pon. Maka kita menjawabnya menggunakan rumus yang ada satuan ponnya. Nah, langsung saja kita konversikan terlebih dahulu kilogram ke dalam pon. Untuk pengkonversiannya gampang saja, hanya dikalikan 40 kg dikali 2,2 pon dan dihasilkan 88 pon. Setelah mendapatkan hasil berat badan dengan satuan pon, kita dapat memasukkan ke dalam rumus dosisnya, yaitu 88 dibagi 150 dikali 500 mg dan dihasilkan 293,33 mg. Selain rumus Clark dari Amerika, di sini juga ada rumus Tremik-Vier dari Jerman dan rumus Black dari Belanda. Di sini sama saja seperti rumus Clark dari Amerika, namun mereka ini menggunakan satuan berat badannya dengan kilogram. Nah, untuk rumus Tremik-Vier itu pembaginya 70 dan rumus Black pembaginya 62. Untuk pengaplikasiannya, di sini kita ada contoh soal pada rumus Tremik-Vier, yaitu dosis lazim Cefixime untuk dewasa adalah 200 mg untuk 1 kali pemakaian. Dan ditanya berapa dosis obat tersebut untuk anak berbobot 30 kg. Nah, di sini karena satuan berat badannya sudah sama, yaitu kilogram, kita langsung masukin aja ke rumus dosisnya. Rumus dosisnya yaitu berat badan
per 70 dikali dosis dewasa sama dengan 30 per 70 dikali 200 sama dengan 85,71. Itu adalah dosis Cefixim untuk anak berbobot 30 kg. Sekian presentasi dan pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon diterima dan mohon maaf masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu.